selesai. Iya. Kemudian misalkan tadi Molang Omreng kalau misalnya tangannya, kebetulan ini tariannya saya tahu semua ya, karena saya sendiri juga mengajarkan tariannya, sehingga saya tahu gerakannya yang clear seperti apa gitu. Misalkan ukel juga ukelnya clear, ukelnya ukel wetah atau ukel juga selesai. Ya, kemudian juga dari sisi kostum juga ada beberapa yang kostumnya itu ada yang tidak sesuai dengan aslinya. Ini kadang-kadang koreografer itu mengomentari tariannya kenapa ada gerakannya yang diubah. Kemudian kostumnya juga divariasi. Sebenarnya kalau ingin lomba itu mohon kostumnya sesuai dengan kostum yang diciptakan oleh koreografernya, baik kostum maupun gerakannya. Iya, karena kan tarian itu diciptakan memang ada story-nya, filosofinya juga bersamaan dengan si kostumnya ya. Oke. Selain itu juga mencipta tari itu juga keluar biaya yang banyak untuk menciptakan, pakai mungkin berpuasa, bertapa dan sebagainya. Jadi mohon untuk dihargai apa yang diciptakan oleh koreografernya. Oke, gitu Jadi ya. kebetulan saya ini Molang Omreng itu juga ikut workshopnya. Tari Molang Omreng itu diajarkan, ini ceritanya sekolah, ada membaca, menulis dan sebagainya. Oke. Iya. Story-nya tuh dalam si tarian itu ada seperti itunya ya, Iya. maksudnya ya. Oke. Ya, Kalau ini lucu nih kecil-kecil tadi juga powernya mantap Wah, ya. powernya ini ya, powernya. Kalau megol ya betul-betul megol, kalau mendak betul-betul mendak ya. Tingkatkan terus. Nah, kalau yang anggu-anglang itu memang sudah, kayaknya udah pengalaman ya ini ya. Ya sudah pengalaman untuk lomba-lomba karena penciptanya sendiri saya juga sering WA-an Kenal sama Mas Niscaya. Iya. Itu maaf Bunda kalau mungkin karena kan di ketentuan itu kan ada nggak boleh tari garapan atau itu tadi FLS 2N, FLS 3N. Mereka clear ya dari situ ya. Jadi kalau tarian garapan itu biasanya bertema. Ada temanya, ada ceritanya, ngapain mungkin kalau ini kan tarian yang lepas kayak gini bisa ditarikan sendiri. Itu ciri yang paling kelihatan ya. Iya, kalau garapan